Shalom, selamat pagi. Hari ini, Sabtu 21 Februari tahun 2026, bacaan Alkitab terdapat pada Daniel pasal 5 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 17-30, dan yang kedua, Ulangan pasal 26 ayat 1-15. Ayat nats terdapat pada Yesaya pasal 43 ayat 18-19 berbunyi, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?" Dan yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berbunyi, Paulus menulis, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Renungan berjudul, Cara Hidup Ciptaan Baru. Saat berkendaraan di jalan, sekali waktu pengemudi pastilah perlu memperhatikan situasi di belakang untuk memastikan keamanan. Tetapi terus-menerus melihat apa yang ada di belakang justru berbahaya. Begitu juga dengan kehidupan, melihat masa lalu adalah baik untuk menemukan pembelajaran bagi perjalanan ke depan. Tetapi terus menatap dan menyesali masa lalu, sehingga tidak hidup bagi hari ini, dan nanti adalah tidakkah baik? Melalui bacaan pertama, dalam konteks kitab Yesaya, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Mereka terus-menerus mengenang kejayaan masa lalu, terutama peristiwa keluarnya mereka dari Mesir dalam kurung peristiwa Laut Merah. Itu adalah hal-hal yang dahulu yang luar biasa. Allah mengajar umatnya untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu. Dia tidak mau umatnya terjebak di masa lalu. Dia ingin mereka tahu bahwa Dia bukanlah Allah yang hanya berkuasa dulu. Dia adalah Allah yang juga berkarya sekarang. Jadi Allah tidak mau umatnya hanya sekedar mengingat karyanya pada level ingatan, tetapi suatu ajakan untuk meninggalkan cara hidup lama, yaitu hidup yang tidak mencerminkan pengenalan akan Allah. Jika Yesaya memberikan janji tentang sesuatu yang baru, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menjelaskan bagaimana kebaruan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Paulus tidak berkata, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia sedang berusaha menjadi baru." Ia juga tidak berkata, "Ia akan dianggap baru." Ia menggunakan istilah yang sangat kuat. Ia adalah ciptaan baru atau a new creation, menjadi sebuah refleksi bagi kita. Apakah saat ini kita hidup sebagai orang lama yang sedang diperbaiki, atau sebagai ciptaan baru yang seutuhnya? Allah hadir untuk membaharui kehidupan umat, dan karya pembaharuan itu dinyatakan lewat kehadiran Yesus melalui karya keselamatan Yesus. Dunia yang dulu berada di bawah kuasa dosa, kini telah dibaharui di bawah kasih. Sehingga siapa saja yang beriman dalam Yesus disebut sebagai ciptaan baru dan sudah sepantasnya menjalani hidup dengan cara-cara baru yang berpadanan dengan kehendak Allah. Selamat menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Doa, syukur atas karya Allah yang membaharui hidup. Kini tolonglah kami menjalani kehidupan selaras dengan karya-Mu, agar kami rendah hati dan takut akan Engkau. Amin. Ditulis oleh Pendeta Gede Jessica Valeria Sasmita. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.